Dua kitab suci terbesar di dunia berbicara tentang satu sosok yang sama, yaitu Yesus. Tapi anehnya, keduanya memberikan dua kesaksian yang berbeda. Yang satu menyebutnya Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia. Yang lain menyebutnya seorang nabi besar yang diutus Allah. Di sini ada pertanyaan sederhana, tapi sangat penting. Di antara dua kitab yang berbeda, siapakah yang benar-benar mengenal Yesus? Dan kesaksian siapakah yang paling valid? Alkitab atau Al-Quran? Jangan berhenti di permukaan. Saksikanlah video ini sampai selesai, dan biarkan fakta-fakta yang akan kamu dengar menuntunmu menemukan kebenaran yang selama ini mungkin terbalik. Untuk menjawab itu, kita harus memahami dulu bagaimana sih dua kitab ini menggambarkan Yesus. Di dalam Alkitab, Yesus disebutkan firman Allah yang menjadi manusia. Hal itu tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Di dalam Alkitab juga disebutkan Yesus lahir dari perawan Maria, hidup tanpa dosa, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi puncak kisahnya bukan di mujizat, melainkan di kayu salib. Yesus mati untuk menebus dosa manusia, lalu bangkit dari kematian. Namun, dalam Al-Quran, Isa atau Isa Al-Masih juga lahir dari perawan, juga melakukan mujizat tetapi tidak mati di salib. Al-Quran berkata, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, melainkan diserupakan bagi mereka. Tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dalam Islam, Isa bukan anak Allah, bukan Tuhan, tetapi hanya salah satu nabi yang dimuliakan. Jadi di sini kita melihat dua kitab, dua narasi, dua arah yang berbeda. Pertanyaannya adalah, jika keduanya mengaku berasal dari Allah yang sama, bagaimana mungkin tentang sosok yang sama, tapi kesaksiannya berbeda? Apakah mungkin satu kebenaran memiliki dua wajah? Apakah mungkin satu sumber air mengalirkan dua rasa, tawar dan asin sekaligus? Nah, karena itu, mari kita selidiki untuk mencari kebenarannya. Pertama-tama, yang perlu kita pertanyakan, siapa saksi mata yang menulis kisah tentang Yesus? Yang pertama, Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ditulis oleh para murid Yesus sendiri. Mereka hidup bersamanya, berjalan bersamanya, makan bersamanya. Mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ia mati dan bangkit. Ada 4 Injil utama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang semuanya berasal dari generasi pertama pengikut Yesus. Yang kedua bersumber dari Al-Quran, yang baru ditulis sekitar 600 tahun setelah Yesus wafat, oleh seseorang yang tidak pernah bertemu Yesus secara langsung di tempat yang jauh dari Yerusalem, di wilayah Jazirah Arab. Dalam dunia investigasi modern, kesaksian saksi mata langsung selalu lebih kuat daripada kesaksian cerita turun-temurun. Jadi, pertanyaannya, setelah Anda menimbang kesaksian Alkitab dan Al-Quran, menurut Anda siapakah yang lebih bisa dipercaya? Mereka yang hidup bersama Yesus atau mereka yang hanya mendengar kisah tentang Yesus ratusan tahun kemudian? Kedua, mari kita interogasi satu hal yang paling kontroversial, yaitu penyaliban. Al-Quran berkata Yesus tidak disalib. Tapi sejarah dunia,
termasuk catatan Romawi dan Yahudi, semuanya mencatat penyalipan itu benar-benar terjadi. Sejarawan Romawi, Tacitus, menuliskan tentang eksekusi Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sedangkan sejarawan Yahudi Yosefus, yang bukan pengikut Yesus, juga menuliskan bahwa Yesus disalib. Artinya, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka juga mengakui fakta penyalipan itu. Jadi bagaimana mungkin sebuah kitab yang baru muncul 600 tahun setelahnya berkata, itu tidak pernah terjadi? Ketika para saksi mata berkata, ya, dan sejarah mencatatnya dengan jelas, tetapi sumber yang datang belakangan berkata tidak, lalu siapa yang benar-benar kita percayai? Sekarang mari kita gali lebih dalam melalui beberapa pertanyaan teologis yang sangat penting, yakni pertanyaan yang di luar konteks sejarah. Yang pertama, jika Yesus hanyalah seorang nabi, mengapa ia berbicara dengan otoritas yang melampaui nabi manapun? Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Perlu Anda tahu bahwa tidak ada nabi yang pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Yang kedua, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa ia bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang berhak mengampuni dosa? Yang ketiga, jika ia bukan anak Allah, mengapa Al-Quran sendiri menyebutnya kalimat Allah dan ruh darinya, seperti yang tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171. Tidak ada nabi lain yang pernah disebut dengan gelar sedekat itu dengan keilahian Allah. Dan yang keempat, jika Injil benar-benar dari Allah, mengapa isi Injil yang sangat jelas, yang menegaskan kematian dan kebangkitan Kristus, justru ditolak dalam Al-Quran? Bukankah dengan menolak wahyu Allah, berarti menolak kebenaran Allah itu sendiri? Lagi, di sini ada pertanyaan yang penting untuk dipikirkan oleh umat Islam. Apakah mungkin dua kebenaran yang saling bertentangan berasal dari Tuhan yang sama? Jika Tuhan itu satu dan tidak berubah, mungkinkah Dia memberikan dua pesan yang saling tolak-menolak? Disinilah paradoksnya. Dua kitab, dua kesaksian, dua klaim kebenaran. Keduanya mengaku datang dari Allah yang sama, tetapi salah satunya berkata Yesus disalib, yang lain berkata tidak disalib. Salah satunya berkata ia adalah anak Allah, yang lain berkata ia hanyalah nabi. Jika Allah itu konsisten dan kebenarannya kekal, sangat mustahil ia memberikan dua wahyu yang saling bertentangan. Jadi, logika iman menuntun kita pada satu kesimpulan, salah satu kesaksian pasti keliru dan sesat. Sekarang, kesimpulannya bukan lagi soal siapa yang ingin kamu percayai, tetapi siapa yang benar-benar berbicara berdasarkan fakta dan kebenaran Alkitab atau Al-Quran. Pada akhirnya, kebenaran tentang Yesus bukan sebagai bahan perdebatan antar agama, tetapi sebuah perjalanan untuk menemukan siapa yang sungguh berani mencari kebenaran sejati. Sebab kebenaran sejati tidak lahir dari opini, narasi siapa yang berbicara, melainkan dari pencarian yang akurat, yang teruji, terhubung dari hulu ke hilir secara historis, kronologis, dan selaras dengan fakta-fakta yang tak bantahkan. Sekarang, saya ingin menantangmu untuk berpikir sendiri, bukan sekedar percaya karena tradisi. Setelah mendengar dua kesaksian tentang Yesus, menurutmu siapakah yang benar-benar berbicara berdasarkan fakta dan kebenaran? Alkitab atau Al-Quran?